Gunung Merbabu terletak di 3 kabupaten, yaitu Semarang, Boyolali, dan Magelang, Jawa Tengah. Gunung Merbabu adalah gunung berapi bertipe stratovolcano dan memiliki ketinggian sekitar 3.145 mdpl. Meskipun Gunung Merbabu telah lama tidak meletus, tetapi masih memiliki potensi aktivitas vulkanik dan secara geologis masih dianggap aktif. Selain menarik karena keindahan alamnya, Gunung Merbabu memiliki kisah legenda asal-usul yang sangat menarik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan belantara, hiduplah seorang raksasa bernama Kyai Bakuh. Makanan sehari-harinya adalah berbagai jenis binatang yang hidup di hutan. Lama-kelamaan, hutan yang tadinya ramai menjadi lenggang karena binatangnya satu persatu dimangsa oleh Kyai Bakuh. Setiap hari, binatang-binatang di hutan dimangsa oleh Kyai Bakuh, dan akibatnya hutan menjadi semakin sepi. Kyai Bakuh semakin sulit mendapatkan mangsa untuk mengisi perutnya yang selalu lapar. Maka ia pun pergi ke pedesaan yang ada di sekitar hutan untuk mencari mangsa hewan maupun manusia. Penduduk desa di sekitar hutan pun menjadi sasaran mangsa Kyai Bakuh. Alhasil, penduduk desa sangat ketakutan karena Kyai Bakuh menjadi teror besar bagi mereka. Ulah Kyai Bakuh sangat mengerikan, ia memakan apa saja yang ia temui di desa. Ia memakan hewan ataupun manusia, yang penting laparnya hilang dan perut kenyang. Di Kayangan, para dewa khawatir karena melihat ulah Kyai Bakuh yang tidak terkontrol itu. Para dewa pun sepakat mengutus seorang bidadari cantik bernama Retna Lestari turun ke bumi untuk menghentikan perbuatan kejam Kyai Bakuh. Sesampainya di bumi, bidadari Retna Lestari beristirahat di dekat rumpun bunga. Kyai Bakuh, dalam usahanya mencari mangsa, melihat bidadari tersebut dan terpaku sejenak karena kecantikannya. "Makhluk dari manakah engkau wahai perempuan cantik?" tanya Kyai Bakuh. "Aku penghuni hutan ini," jawab sang bidadari sambil mengusap-usap sekuntum bunga. "Tidak mungkin, sudah sekian lama aku menjelajahi hutan ini, baru kali ini aku melihatmu," bantah Kyai Bakuh. "Sebenarnya engkau sering berjumpa denganku, sering sekali aku melihatmu bahkan hampir saja selalu berpapasan. Tetapi karena perhatianmu hanya kepada binatang-binatang yang kau buru, engkau tidak pernah melihatku," jelas sang bidadari Retna Lestari. "Benarkah begitu?" tanya Kyai Bakuh masih heran. "Benar sekali, setiap kali kau lewat di dekatku, aku cepat-cepat bersembunyi, karena aku takut kau akan membunuhku," ujar bidadari Retna Lestari. "Haha, tidak mungkin aku tega memangsamu, kau terlalu cantik untuk kujadikan santapan," ucap Kyai Bakuh. Kyai Bakuh pun berusaha merayu bidadari itu untuk menjadi istrinya, namun bidadari Retna Lestari menolak. Sang bidadari beralasan takut ketika melihat Kyai Bakuh. "Tak usah takut," kata Kyai Bakuh dengan nada sangat lembut. "Siapa namamu wahai bidadari nan ayu?" "Namaku Retna Lestari." "Weleh-weleh, alangkah indahnya namamu itu, maukah kau menjadi istriku wahai wanita cantik?" "Tidak mau, aku takut." "Mengapa takut?" "Aku berjanji tidak akan melukaimu. Aku takut kau akan membunuh dan memakanku seperti binatang dan penduduk desa. Kamu hanya pura-pura ingin menikahiku lalu memakanku, bukankah kau selalu memangsa orang di desa? Aku tidak sudi menerima lamaranmu. Percayalah Wong Ayu, kau tak akan aku bunuh, aku akan kujadikan istri yang kusayangi. Betulkah? Hahaha. Percayalah padaku, aku Kyai Bakuh bersungguh-sungguh cinta kepadamu." "Apa buktinya kau mencintaiku?" tanya bidadari Retna Lestari. Kyai Bakuh pun diam sejenak memandang sang bidadari, tersenyum lalu berusaha untuk merayunya kembali. "Percayalah, kamu aman bersamaku, karena kamu akan kujadikan istri," Kyai Bakuh masih coba meyakinkan. Sang bidadari merasa bahwa jeratnya sudah mulai mengena. Ratna Lestari pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengecoh Kyai Bakuh. Diam-diam, dia memang sudah mengatur rencana untuk melenyapkan Kyai Bakuh ini dengan caranya sendiri. Dia mengajukan permintaan agar Kyai Bakuh membantunya mengambilkan mega berawan yang kemerah-merahan di langit senja. "Apa saja akan kukabulkan, itu sangat mudah bagiku," ucap Kyai Bakuh. Bukan kau yang mengambilnya, aku ingin mengambilnya sendiri," ujar sang bidadari. "Bagaimana caranya?" tanya Kyai Bakuh sedikit bingung. "Telungkupkan tubuhmu di tanah dan aku akan berdiri di atas punggungmu sehingga aku bisa mencapai mega itu," jelas bidadari. Ratna Lestari berdiri di atas punggung Kyai Bakuh yang telungkup di tanah. "Apakah tanganmu sudah menggapai meganya?" tanya Kyai Bakuh. "Belum, mungkin beberapa buah batu bisa membuatku lebih tinggi," ucap bidadari.
Retna Lestari pun menyusun batu-batu besar di punggung raksasa itu dengan alasan untuk mencapai mega tersebut. Ketika Kyai Bakuh sudah tertutup oleh tumpukan batu, ia menyadari bahwa ia telah ditipu. Upayanya untuk meronta dan melepaskan diri gagal, terlalu banyak batu menggunung yang ada di atasnya. Kyai Bakuh tak mampu untuk menyingkirkan tumpukan batu itu. Tumpukan batu itu akhirnya menjadi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Batu yang menumpuk di kepala Kyai Bakuh menjadi Gunung Merapi, sedangkan yang menumpuk di kaki menjadi Gunung Merbabu. Apabila sesekali terdengar suara gelegar atau gemuruh dari Gunung Merapi, konon itu adalah suara si raksasa Kyai Bakuh yang sedang marah. Sedangkan, jika tanah di sekitar Gunung Merbabu bergetar, diyakini bahwa Kyai Bakuh sedang meronta berusaha membebaskan diri dari tumpukan batu. Gunung Merbabu dan Gunung Merapi memiliki keindahan alam yang unik. Gunung Merbabu memiliki kawasan hutan hipdetokrat, bukit, hutan montana, dan hutan Erika Keyes. Gunung ini juga pernah meletus beberapa kali dalam sejarahnya, seperti pada tahun 1560 dan 1797.